Yang melahirkan itu yang dilahirkan dalam manusia. Pak, yang benar yang mana nih Pak? Tadi katanya Allah, saya sepakati, sekarang jadi manusia. Mana yang betul nih, manusia atau Allah nih? Yesus itu Allah dan juga manusia. Berarti Bapak itu sama kayak Kristen lain yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia tapi juga Allah, kan gitu? Ya iya. Nah, pertanyaannya muncul begini Pak, ketika Yesus mati, dia mati sebagai Allah atau sebagai manusia Pak? Yang mati menurut Anda material atau imaterial? Pak, yang saya tanya tuh bukan itu. Saya tanya waktu Yesus mati, dia sebagai manusia atau sebagai Allah matinya Pak? Yang saya tanya kepada Anda, yang bisa mati itu yang mati itu makhluk Pak. Apapun namanya makhluk, dia bisa mati. Ya sudah, berarti yang mati itu yang manusia. Berarti Yesus mati sebagai manusia, betul? Iya. Nah, jadi Bapak selama ini ditebus manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di channel Apis Dakwah. Channel yang akan memperlihatkan beragam diskusi dan debat lintas agama antara Islam dan Kristen. Di sini kita akan sama-sama menyimak bagaimana para apologet Islam menjelaskan kebenaran agama Islam dengan dalil dan logika, serta bagaimana pihak Kristen bertanya dan menanggapi keyakinannya. Lewat diskusi dan perdebatan ini, kita tidak hanya menyaksikan adu argumen, tetapi juga belajar memahami perbedaan cara pandang tentang Tuhan, wahyu, dan keselamatan. Nah, dari ini mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, oke, aku kasih tahu buat teman-teman yang baru nonton ya, perkenalkan, ini sahabat diskusi kita, namanya Pak Petrus Ringan. Beliau orang Katolik, orangnya baik. Beliau ini tidak ada niat untuk menghujat, tapi memang beliau pengen tahu juga tentang Islam. Ya, itu wajar, normal, kita nggak perlu marah. Jadi buat teman-teman Muslim, kalau beliau tidak menghujat, jangan diserang pribadinya ya, nggak boleh gitu, no ya, karena beliau tidak menunjukkan kebenciannya kepada agama Islam. Ingat, kita Islam ya, diperintahkan adil. Kalau Pak Johan sebenarnya orangnya tadinya baik, tapi gara-gara Tante Mika kasih ayat bahwa Yesus itu diberi kekuatan, mungkin sama malaikat, jadi Pak Johan agak tersinggung mungkin, karena ternyata Tante Mika lebih tahu, Pak Johan ternyata nggak tahu. Nggak apa-apa kok Pak, nggak jahat kok Pak menjadi orang yang tidak tahu loh Pak. Nggak jelek-jelek amat kok kita nggak tahu itu. Yang penting kita cari tahu aja ke depan, nggak usah malu gitu loh. Walaupun Pak Johan dan keluarga belum tahu ayat bahwa Yesus itu diberi kekuatan sama malaikat, kan sudah tahu sekarang kan. Besok-besok kalau misalkannya bicara tentang firman Tuhan, nggak enak Pak Johannya, langsung turun dianya. Aku nggak bermaksud untuk merendahkan Pak Johan ya, kita nggak boleh serang Pak Johan ya. Nggak sengaja Uni, maaf. Kau sih, kau jangan kayak gitu lain kali ya. Iya nih Tante, ini dia parah pagi-pagi juga. Nggak boleh kayak gitu. Seperti itu Uni, aku merasa bersalah. Tante itu wajar, dia kan tak fitnah, cuma dia tunjukkan kalau ayatnya ada. Tapi kan nggak enak Pak Petrus kita sama Pak Johan. Tadi Pak Johan dengan lantang gitu loh. Si Mika ini harus jaga perasaan. Besok-besok jangan gitu ya. Besok-besok Tante Mika kalau kau tahu, kau pura-pura nggak tahu aja. Itu manusiawi aja Bu, manusiawi aja itu. Saya nggak suka Pak kalau ada orang Islam bikin sedih orang Kristen di sini Pak. Harus minta maaf kau cepat. Salah sendiri kalau sedih sendiri. Minta maaf kau. Minta maaf Buat sama Pak Johan. buat Gua aja minta maafnya Tante. Iya.
buat Pak Johan. Itu bersyukurlah udah ditunjukin. Kalau nggak ditunjukin kan sampai saat ini dia belum tahu. Iya betul juga sih Pak, betul benar juga sih. Buat Pak Johan dan keluarga. Tulus kau kalau minta maaf itu, tulus. Buat Pak Tulus dan sekeluarga. Anaknya minta maafnya sama Pak Johan tapi yang tulus. Pak Johan sama Pak Tulus. Buat Pak Johan dan Pak Tulus. Kalau misi itu, kalau misi itu saya Tulus. Pak kalau Tulus misi ada itu di saya sini. sarankan itu. Ya, gimana Pak? Muslim aja. Iya Pak, saya secara pribadi Pak, Tante Mika secara pribadi meminta tulus kepada Pak Johan. Minta maaf sama Pak Johan dengan tulus. Udahlah, Minta pulus sama Pak Johan. udahlah rusuh kali kau diam. Diam kau Mika. Mika ini merusak peradaban. Ya baik teman-teman ya, saya yang punya room secara pribadi memohon maaf kepada Pak Johan. Tidak ada niat kami sebenarnya untuk menyinggung hati dan perasaan Pak Johan. Kami betul-betul murni hanya ingin membuat orang-orang itu agar jujur, tahu katakan tahu, tidak tahu katakan tahu. Karena room ini untuk kita berdiskusi, bukan untuk kita menang-menang kalah-kalahan. Karena saya tidak terkalahkan ya. Uni, saya boleh minta satu lagi nggak Uni? Apa? Saya minta di follow juga kayak Pak Misyu. Aku follow kau dulu. Kenapa kalian kok pansos aja di komalku inilah? Turunlah. Ya udah follow turun aku. Follow dulu teman-teman, baru turun dia. Ya, baik, ini ada akun Pak Henok selamat bekerja ya sih. Tante Mika ini sama Pak Henok lagi bawa kendaraan. Kalian berdua hati-hati ya. Kalau Pak Henok ini dia kerjanya memang bawa mobil teman-teman. Kalau aku bukan bawa mobil Uni, aku tarik pakai tali Uni. Minyak mahal. Ya intinya mau Mika dan Pak Enok hati-hati di jalan. Jangan karena diskusi lintas agama nanti emosi terus nanti malah terjadi apa-apa ya. Baik, kita Ini mau lanjut. berangkat juga ini dia mau. Aku nggak Siap, tahu. siap. Aku nggak tahu aku Ya. nih kalau bawa mobil Ya. nampak Bang. muka peta aku tabrak aja Uni. Tuh. Tante, kamu turun dulu bang. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Enak ya di Komali Uni ya. Santai, lembut, sopan. Ini ya, terharu, ada sedihnya, ada gembiranya, ada yang bodoh-bodohnya. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Mereka belum tahu, bukan bodoh. Oke, kita sapa dulu. Pak Tugo Prus. Assalamualaikum Uni, Assalamualaikum Tante Mika. Waalaikumsalam. Agamanya Islam, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Islam Uni. Oke, ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, ini sedikit saya kepada ada hotel masih kan di sini kan? Masih ada ya? Oke. Ada, kepada saudara kita. khususnya. Ya, khususnya hotel. Cobalah berpikir yang logika waras ya. Kenapa? Dalil di situ ada dua, naklid akli. Dalil akli itu apa? Ya, kenapa saya bilang kan anti krisis itu betul. Karena anti krisis itu yang tidak mengakui sebagai manusia. Padahal jelas yaitu melalui proses kelahiran. Melalui proses kelahiran dia berevolusi dia dari embrio ke janin 9 bulan dikandung ya. Ketika menjadi janin terbentuklah organ-organnya, mata, hidung, jantung, semua jari-jari. Itu proses namanya proses evolusi bertahap dia. Jadi tidak mungkin Tuhan mempunyai proses evolusi. Kenapa? Di dalam Yakobus Tuhan tidak berubah. Ya, di dalam Al-Yaqi juga Tuhan tidak berubah, dalilnya ada. Ya, dan di dalam bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta. Tuhan juga bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Artinya dua pesan moral di sini ada sifat manusia di situ, dusta dan menyesal. Artinya kalau ditambah dengan yang lain, Tuhan tidak mungkin lapar. Itu sifat manusia juga. Sehingga dia mau makan gitu. Oke, Bang. Oke, Nggak, lanjut. Bang, biar nggak terlalu ini, kita prioritaskan non muslim untuk diskusi langsung aja ya. Oke, makasih Bunda ya. Oke, Turunkan saya. sama-sama. Makasih naikkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, call. Akun Ini bernama aku izin call. turun ya, ini udah mau Ya. persiapan azan sini. Iya. Silakan akun bernama Assalamualaikum call. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akun bernama call, silakan perkenalkan nama dan agamanya.
Call Emet Kristen. Ya, Kristen. Tujuannya ke sini, Pak? Tujuannya ke sini kalau boleh tahu? Halo, Pak. Tujuannya naik ke sini boleh dikasih tahu, Pak? Bapak ke sini naik ngapain? Karena di sini tempat kita dialektika lintas iman. Apa mau berkontribusi dalam dialektika juga? Halo? Halo, Pak. Halo, Pak Kol Emet. Halo. Oh, Coba. sedang bicara dengan saya. Saya kira. Oh iya ya, dengan saya kira Anda kan yang Anda lain. tadi namanya Kol kan? Nah, Kol Emet kan? Iya, betul. Nah, Betul. tujuan Anda naik ke sini ngapain, Pak? Tujuannya? Naik aja. Siapa Ya, di tahu bisa sini- ngobrol kan? Ya. Ya. Di sini kita sedang dialog. Tema kita adalah Oten Antikristus. Kenapa saya buat tema ini? Karena banyak orang Kristen yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia, tapi malah mengatakan dia Tuhan. Nah, dan juga secara selama diskusi saya mampu membuktikan bahwa banyak sekali orang yang mengaku pengikut Yesus sama sekali tidak mengikuti Yesus, tapi malah membantahi Yesus. Gimana pendapat Anda ini? Iya, bagi mereka yang tidak percaya Yesus sebagai manusia ya antikristus. Oke. Iya. Di dalam ayat antikristus itu bunyinya kan begini, yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia maka dia antikristus. Pertanyaannya, berarti Anda percaya Yesus itu manusia? Ya, saya percaya dia manusia. Oke, berarti dia bukan Tuhan ya? Tidak bilang dia bukan Tuhan kan? Gimana Pak? Berarti dia bukan Tuhan? Saya tidak bilang dia bukan Tuhan kan? Oh, berarti maksudnya dia adalah manusia yang dituhankan? Saya tidak bilang begitu. Oh, atau dia Tuhan yang jadi manusia gitu? Yang jelas di dalam 1 Yohanes 5:20. Mana nih? Kok tambah bingung aku lupa. Kalian kalau Kristen ngejelasin kayak gini kok tambah pusing. Simpel aja bisa nggak sih ngejawabnya Yesus itu Tuhan atau manusia nggak sih? Atau kalau memang Nah, kalian bilang dia nah, baca- 100% Tuhan, 100% manusia, ya berarti nggak bisa dikatakan Tuhan. Kenapa? Ada kemanusiaannya. Kalau dia Saya punya gini saya loh Pak, bacain dengar ya. dulu ya. Kita ini bentar. Kita Saya ini bacain kan mau dalilnya ya. sebentar. Kita ini kan mau mengedukasi publik, mengajarkan Ya. kejelasan bukan mengajarkan ketidakjelasan. Yang jelas itu apa? Ayam adalah ayam, bebek adalah bebek. Nggak mungkin ayam itu sama dengan bebek, bebek sama dengan ayam. Masa itu ayam? Iya, tapi gajah juga. Itu gajah. Iya, tapi termasuk ayam. Gila orang Pak lama-lama gini. Bapak yang tegas lah. Yesus ini Tuhan atau manusia? Saya bacain ayatnya ya. Silakan. Ya, 1 Yohanes ya. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oh, berarti Yesus itu adalah Allah, bukan manusia. Kitab suci saya mengatakan begitu. Oh, berarti ketika Bunda Maria mengandung dan melahirkan, berarti Bunda Maria sedang mengandung dan melahirkan Allah. Yang melahirkan itu yang dilahirkan dalam manusia. Pak, yang benar yang mana nih Pak? Tadi katanya Allah, saya sepakati, sekarang jadi manusia. Mana yang betul nih, manusia Ya, atau Allah pribadi nih? Yesus itu Allah dan juga manusia. Berarti Bapak itu sama kayak Kristen lain yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia tapi juga Allah, kan gitu? Ya iya. Nah, Benar. pertanyaannya muncul begini Pak. Ketika Yesus mati, dia mati sebagai Allah atau sebagai manusia Pak? Yang mati menurut Anda material atau imaterial? Pak, yang saya tanya tuh bukan itu. Saya tanya waktu Yesus mati, dia sebagai manusia atau sebagai Allah matinya Ya, Pak? yang saya tanya kepada Anda, yang bisa mati itu Yang mati manusia itu atau makhluk Pak. ilahinya? Apapun namanya makhluk, dia bisa mati. Ya sudah, Oke. berarti yang mati itu Nah. yang manusia. Berarti Yesus mati sebagai manusia, betul? Iya. Nah, jadi Bapak selama ini ditebus manusia, bukan ditebus Tuhan berarti. Ya kan? Iya.
Iya. Berarti kalian itu penebusnya orang, berarti bukan Tuhan. Kirain sama ini kan Kristen-Kristen bilang kami lo ditebus Tuhan. Oh, bohong berarti. Ya udah kalau gitu. Nah, Pribadi Yesus itu kan jelas tadi kan disebutkan kan. apa? Dia Allah dan dia juga manusia. Pak, yang bener mana ini Pak? Bapak sanggah lagi, udah sepakat kita. Katanya tadi yang mati manusia. Ya udah, kalau gitu Kristen itu ditebus manusia, bukan Tuhan yang menebus, karena yang mati manusia bukan Tuhan. Iya. Udah deal kita. Ya sudah, kenapa Bapak? Apalagi yang mau Bapak jelasin, berarti Kristen ditebus orang, bukan ditebus Tuhan. Karena kan penebusnya orang, bukan Tuhan. Pribadi Yesus itu bukan hanya manusia. Kalau Berarti dia ikut, hanya berarti manusia, ketuhanannya ikut mati. Pribadi ketuhanannya berarti ikut mati. kan tadi udah jelas yang mati itu manusia. Ya sudah Pak, berarti kan nggak mati pribadi manusianya, berarti Bapak ditebus manusia. Ya Yang ampun. punya tubuh itu adalah pribadi Yesus Kristus. Tapi kan yang mati kan pribadi manusianya, Allahnya kan nggak ikut mati. Yang punya tubuh itu adalah Allah. Iya, saya tahu kan, saya sudah sepakati itu. Menurut Bapak, Yesus itu adalah Allah yang adalah juga manusia kan gitu. Saya sudah sepakat. Iya. Cuman saya tanya, berarti waktu dia mati, yang mati itu bukan Allah tapi manusia. Berarti Bapak ditebus manusia, betul nggak? Saya ditebus oleh pribadi Yesus. Majang, gimana ini, gimana? Tadi Pribadi katanya Yesus Pak, itu- Ani agak bebolek belok orang Kristen ya. Dengarkan Sebentar kalian ya, ya. pribadi Jangan Yesus tunggu, itu- Pak, jangan bikin orang gila di sini Pak. Ya, dikiranya orang ini buat bikin orang gila Pak. Dengar baik-baik kalian ya. Tadi Bapak ini bilang kayak gini loh. Apa katanya? Uni Rifa. Yes, diam dulu lah Pak. Saya mau mengkembalikan kronologi kita. Apa kata dia tadi? Anda keliru konsepnya. Makanya saya coba sampaikan tadi. Saya beritahu dulu Ini kepada memang Anda. saya paling nggak suka sama orang-orang yang kalau disuruh diam nih nggak mau Nah, diam dulu. sebelum Anda Di sini bukan melanjutkan. Anda aja Pak. Di sini banyak orang Pak. Di sini banyak orang loh. Dengar dulu. Anda lanjutkan, saya kasih tahu dulu rumusan saya. Supaya Apa lagi nanti Anda rumusannya? jangan framing. Anda jangan Saya bukan framing, justru saya Anda mau jangan- makanya dengar dulu orang ngomong, dituduh-tuduh framing ini orang. Makanya framing. dengerin dulu. Anda sedang Hei, framing. Anda ngerti Framing. nggak sih, saya nih mau menjelaskan kronologis diskusi kita. Stromen setromen, ditanya habis stromen nanti nggak ngerti. Iya, dia ini nggak tahu nih. baik. Disuruh diam, nggak mau diam dia loh. Dengar ya teman-teman ya. Kita Tadi saling mendengarkan. itu mau saya. ini Saya bukan tempat kasih yang dulu. Anda bisa. Di sini bukan tempat. Anda saya kalau masih nggak mau saya suruh diam, Anda saya turunkan loh nanti lo ya. Tidak, saya kasih tahu dulu baru Anda sana. Kita saling mendengarkan satu sama lain. Ya menjajah kok malah orang Berbicara. kerjaannya. Nggak disuruh bicara dia aneh. Bukan begini. Saya harus beritahu dulu bahwa pribadi Yesus itu adalah Allah dan manusia. Ya Itu sudah Anda silakan. kasih tahu tadi. Kan telinga saya nggak budek. Itu yang mau saya tekankan. Makanya dengerin orang kalau ngomong. Ini orang nggak biasa mendengarkan orang bicara ini begini. Maunya didengarkan saja. Dengar baik-baik. Kita sudah selesai di diskusi kita. Saya tidak mau membantah kalian, itu keimanan kalian. Tapi saya ingin menekankan hasil diskusi tadi, karena saya adalah orang yang mengedukasi publik supaya publik tahu apa diskusi kita tadi isinya. Amisyu di mute dulu, noise sekali hujan. Dengar, tadi kan Mika membawa ayat. Imani saja, Ayat- Bunda, imani saja. Ya, jangan gitu Misyo, nggak bagus gitu ya. Dengar ya, yang baru nonton, yang baru datang, Bapak ini namanya Kol Emet. Dia ini katanya adalah pendiskusi, mau diskusi. Tiba-tiba tadi kita bilang, ini temanya KOT anti Kristus. Kenapa? Karena saya bisa buktikan kalau rata-rata orang Kristen itu suka mengingkari Yesus. Nah, dalilnya mana? Yesus itu dikatakan barang siapa yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia, maka dia anti Kristus. Hanya orang Kristen lah yang mengatakan Yesus itu 100% manusia tapi Tuhan juga. Padahal di situ harus menerima Yesus 100% manusia. Karena perkataannya adalah kalau tak terima Yesus datang sebagai manusia, dia antikristus. Orang Islam ditanya, "Hei, orang Islam, Yesus Tuhan atau manusia?" Manusia. Jelas kita. Tapi kalau sama si Kol Emen ini, "Hei, Yesus manusia atau Tuhan?" Tuhan yang adalah manusia, manusia yang adalah Tuhan, Allah yang punya pribadi. Jadi tidak seperti ayat di kitabnya yang menyuruh untuk mengaku Yesus manusia. Nggak jelas, manusia sih tapi Allah juga. Tapi itu kan jadinya kan tidak jujur dia.
Nah terus kata dia Saya begini, jawab ya. saya mau menyampaikan kronologi diskusi kita tadi loh. Silakan. Parah ini bapak ini loh pak. Terlalu Bapak tuh, lama nggak ada isinya. bapak kalau kau merasa nggak ada isi, ngapain kau di bawah? Biadab, turun kau, hantu. Kurang ajar kau, capek-capek aku ngomong nggak kau hargai. Kau yang naik ke sini kok, bukan aku yang ngundang kau, kecuali kau akademisi. Kurang ajar orang ini. Dia ini mencoba untuk membodoh-bodohi saya di room saya sendiri. Saya tidak terima lah. Tengok Pak Henok saya hargai, tengok si menurut Aimishu saya hargai, tengok Pak Petrus saya hargai. Ada nggak mereka dari tadi itu ngaco? Saya tidak masalah dengan kekristenan, silahkan kalian imani, tapi jangan kau bodoh-bodohi kami. Contoh, ketika dia sudah mengakui iya, Yesus itu adalah pribadi Allah, pribadi manusia juga. Oke lah, aku nggak bantah, kan itu doktrin kalian. Tapi ketika aku tanya kemudian, yang mati di tiang salib itu manusianya atau Allahnya? Manusianya. Ya sudah, terima saja kenyataan bahwa yang mati adalah manusia. Berarti kalian ditebus manusia. Nggak mau pula dia berontak pula. Dia tunggu mama, aku telepon dulu bentar. Ya, jadi tolonglah, saya itu punya rule, punya aturan. Jadi tolong. Duh, sorry teman-teman ya. Jadi noise suara kita. Teman ketahui ya, room saya ini bukan room untuk mengajak orang Kristen bicara seenaknya, tidak. Kan di sini ada 3 tupoksinya. Tahu arti tupoksi? Saya ulangi ya, tupoksi itu panjangnya dari tugas, pokok, dan fungsi. Apa tugas saya? Mengajak non-muslim berpikir, merenung dan jujur terhadap keyakinannya. Fungsi room ini apa? Untuk mengajak orang lain jujur, mengajak orang lain dapat fasilitas untuk menyampaikan pemikiran yang sehat dan juga jujur. Bukan meminta kalian mengajarkan ajaran gereja. Tidak. Bukan berarti ketika kalian adalah Kristen terus kami izinkan naik, kalian seenaknya ngomong di sini, tidak. Kan Anda yang bilang yang mati kan tuh manusianya, berarti ketuhanannya nggak ikut mati kan? Simple kan? Ya sudah, berarti kalian ditebus manusia. Apa yang mau kalian bantah? Kalian yang bilang begitu mau diputar kemana? Kan yang mati kan manusianya tuh. Iya, Tuhannya kan nggak ikut mati tuh. Tidak, berarti yang menebus kalian ketuhanannya atau kemanusiaannya? Menangis. Jangan ajak kami bodoh-bodoh, konsisten dengan ucapan. Giliran dia yang bilang yang mati kemanusiaannya, ketuhanannya nggak mati, tapi kami ditebus Tuhan. Nenekmu kiper. Oh, kok pakai punya orang? Aku nggak mau kok pakai. Itu punya orang ya, bukan punya aku. Nenekmu cantik. Begitu. Apalagi ya quote-nya ya. Jangan kayak gitu. Di sini kita bukan untuk ngebodoh-bodohin orang. Di sini kita mengajak orang lain itu berpikir dan jujur terhadap keyakinannya. Nah, inilah ruang dialektika. Ya, tapi kalau kau bilang, maaf Uni, keyakinan saya mengatakan yang mati itu kemanusiaannya, tapi yang menebus kami Tuhan. Ah ya sudah, nggak apa-apa. Tapi bilang itu nggak ada hubungannya dengan rasional Uni, karena emang nggak rasional, memang nggak masuk akal emang. Baru suka aku kayak gitu. Nenekmu wasit. Ya aku pakai nenekmu wasit ya. Halo Oseng. Tengok Pak Henok sama Pak Petrus ini. Host Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Islam ya. non muslim selamat siang, salam toleransi ya. Oh non muslim. Saya non saya muslim, tapi buat non muslim selamat siang Mbak
host tercantik yang Iya. baik hati ya. Ya, silakan Pak. Hanya Ada yang ini Mbak Rifa, saya kan sering inilah, artinya selalu on dalam live ya. Kalau saya pribadi kan dukung lah ini live-nya Mbak Rifa ini ya. Kalau saya lihat Mbak Rifa ini orangnya memang tegas dan sesuai data, bukan anti hujat ya. Kita kalau bisa memang di Indonesia ini NKRI ya. NKRI yes, artinya tidak saling hujat. Tapi kalau di antara kita udah saling hujat ya wajar lah kalau Mbak Rifa agak emosi. Begitu aja nih Mbak Rifa, hanya sekedar kasih. bukan Mbak Rifa nih orangnya hujat, bukan. Hanya kita saling menghormati lah, gitulah. Mbak Biar Rifa aja ya, Pak, makasih. kalau saya tak peduli penilaian orang ya. Makasih Mbak. Saya orang yang sangat tidak peduli dengan penilaian orang. Kenapa? Saya hadir bukan untuk butuh penilaian, butuh dikagumi, butuh dicintai. Enggak. Saya ini tidak memikirkan perasaan ketika bicara benar dan salah, karena itu adalah tugas orang yang cinta akan ilmu. Ya. Buat apa saya dipuji orang lain sementara keluarga saya nggak suka misalnya. Saya tuh lebih baik dibenci seluruh alam semesta, tapi orang terdekat saya tahu betapa saya ini adalah orang yang lemah lembut, ya, rajin menabung, rajin bersihin rumput depan rumah gitu, ya. Yang paling penting itu pandangan orang terdekat kita, karena mereka yang akan diminta pertanggungjawaban tentang sikap-sikap kita nanti. Orang yang jauh dari kita nih, iya bentar ya Kak ya. Orang-orang terjauh kita nih nggak kenal kita, nggak tahu kita. Mereka hanya menilai kita dari sisi pandangan mereka saja, ya. Jadi nggak penting. Tapi nggak apa-apa. Teman-teman Kristen ini kalau mereka nggak benci saya itu nggak mungkin, harus benci saya dulu. Kenapa? Dengan kebencian mereka kepada saya, pada akhirnya mereka baca Bible. Bener nggak si Ripa ini penipu? Ini saya akan coba untuk menyerang dia. Itu artinya bagus. Kenapa bagus begitu? Supaya saudara-saudara kita Kristen akhirnya kembali membaca Bible. Setelah mereka membaca Bible, akhirnya mereka tahu isi Bible sebenarnya seperti apa. Akhirnya mereka tercerdaskan. Jadi nggak apa-apa. Saya harus mengorbankan diri saya dulu di hadapan publik untuk dibenci orang supaya teman-teman kita Kristen selamat dalam kebenaran. Nah itu saya itu. Itu yang disebut dengan definisi pikul salib sesungguhnya. Ya, pikul salib sesungguhnya adalah kita korbankan diri kita agar orang lain bisa selamat. Itu pikul salib. Makanya saya tidak masalah dengan kebencian publik ke saya, dilaporkan ke kantor polisi, diancam, dibun-bun, dijelekkan namanya, difitnah, dibuatkan ini, tidak masalah. Selagi saya masih punya kesehatan, bisa masih makan hari ini, menyampaikan kebenaran sejati, itu saya tidak masalah. Ya, itu yang paling penting. Begitu, ini Pak Petrus ya, ini orang Kristen, orang Katolik, beliau orang baik ya. Saya belum pernah mendengarkan 2 kali beliau naik ke sini, beliau belum ada motivasi terlihat untuk menghujat agama kita. Saya belum dengar. Kalaupun hari ini dia baik, tiba-tiba dia menghujat, itu bukan kapasitas saya menilai, karena saya melihat apa yang nampak, bukan apa yang tersembunyi. Saya bukan Tuhan ya. Kalau saya Tuhan, saya tahu nih, ini orang baik atau tidak, nanti apakah dalam hatinya tersimpan kebencian atau tidak. Saya tidak bisa lihat itu. Saya hanya bisa menilai apa yang nampak. Yang penting, Eren, I love you, Eren Rashid, ya, gitu. Seperti itu saya ya. Eren itu adik saya, dia tuh sering nonton, tiap hari dia nonton. Saya pokoknya lihat nama dia ada aja, Eren itu, ya. Pokoknya kalau si Eren tuh saya, oh ini si Eren nih, gitu. Saudara Villa itu, mungkin kami nggak bersua di dunia. Insya Allah nanti Eren sama saya tetanggaan di surga ya, Insya Allah. Iya, Nopaganos juga iya ya, Nopaganos ini juga teman-teman ya. Saya tuh ingat lah penonton-penonton setia saya itu, Nopaganos ya, Bang Yusuf Hamka. Banyak ini, luar biasa ini ya. Saya soalnya kayak yang typing sering itu saya ingat itu ya. Opung juga betul ya. Pemain Minecraft ini juga, iya betul semuanya. Akila apalagi, wah aku kalau Akila udah ada nih udah kupeluk-pelukin nih ya. Semuanya begitu. Mereka tuh mensupport saya, masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Itu Hasibuan juga setia. Ini orang setia semua nih. Aku kalau bisa punya list, ku catatkan nanti netizen setia ini nanti. Sayang aku belum punya uang banyak buat bagi-bagi buat mereka ya. Aduh, seandainya diizinkan oleh Allah, aku punya uang agak banyak lah sedikit, mungkin ku bagi-bagi 50.000 satu netizen ini. 1.000 dibagi 50.000 lumayan juga ya.
mati juga kita ya. Luar biasa memang mereka ini, luar biasa, masya Allah tabarakallah. Bayangkan ininya mereka ya, giroh mereka itu nonton komal saya gitu. Artinya mereka nggak bosan-bosan nengok muka aku gitu loh. Apalah yang ada pada aku sampai mereka nggak bosan, kan luar biasa mereka ini loh. Bukan aku yang luar biasa, mereka. Kok nggak bisa mereka bosan nengok muka aku? Ini luar biasa. Nih ya. Hai semua ya. Iya, makanya saya belum ada kemampuan untuk bagi-bagi uang kepada netizen setia ini. Seandainya Allah izinkan, udah aku bagi-bagiin uang ya, seret gitu. Jangan nanti buat judi katanya, enggak lah. Nah, gimana nih Pak Petrus? Pak Petrus kan lihat saya ini orangnya memang gini Pak. Saya tuh sangat keras kepada orang yang berusaha kurang ajar di komal saya, ngatur-ngatur, nggak mau disuruh diam dulu. Pokoknya tuh nggak sopan gitu Pak. Saya sangat marah besar itu, marahnya juga nggak berlebihan lah. Ya, walaupun saya katain dasar banyak anjing gitu, kesel Pak saya Pak orangnya. Saya bukan orang yang lemah lembut yang bicaranya, aduh nggak bisa Pak saya Pak. Saya tuh orangnya memang sesuai dengan yang terjadi aja gitu. Kalau memang pantas dimarahin, marahin aja gitu. Gimana menurut Pak Petrus nih? Pak Petrus saja sampai nggak mau buka mic. Ya udahlah. Ya buat teman-teman ya, tema kita. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya, saudara-saudaraku semua ya. Banyak teman-teman, nggak bisa aku sebutkan satu-satu nama orang-orang ini. Ada Ardi, ada Pak Ardi, ada Bang Ali. Ini Bang Ali ini, waalaikumsalam tuh. Ya. Dari setiap perbedaan pandangan, kita belajar bahwa kebenaran tidak selalu lahir dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling jujur. Semoga diskusi ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menilai, tetapi berani memahami. Karena sejatinya perdebatan lintas agama bukan sekedar adu argumen, melainkan perjalanan panjang untuk mengenal Tuhan dengan cara yang bijak. Jika menurutmu ada hal yang menarik atau mungkin berbeda dari keyakinanmu, tulis pendapatmu di kolom komentar dengan santun. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video debat dan diskusi para apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.